Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tullabi rahimakumullah, kaifa halukum? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesabaran, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dan sunnah-sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tullabi rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada waktu itu tentang rihlah Nabi ke Taif, yang mana rihlah ini atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif merupakan perjalanan dakwah beliau pada tahun ke-10 dari kenabian dan terjadi pada bulan Syawal. Sebagaimana yang kita ketahui, hasilnya atau hasil dakwah Nabi ke Taif ini tidak ada sama sekali pada saat itu. Beliau banyak mendapatkan penolakan dari para pemimpin yang ada di Taif, sampai-sampai beliau dilempari oleh batu oleh orang-orang yang benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari lemparan batu tersebut kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan darah. Namun dengan kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lantas membalasnya dengan sesuatu apapun yang bisa menyakiti orang-orang Taif. Bahkan ketika beliau sedang singgah di sebuah pohon, beliau dihampiri oleh Jibril alaihissalam dengan membawa pesan dari malaikat penunggu gunung sebagai hiburan kepada beliau, yang memang saat itu Rasulullah kelihatan sangat-sangat lelah, sangat capek, sangat sedih tentunya, karena jauh-jauh dari kota Makkah menuju ke kota Taif untuk mendakwahkan Islam, tetapi beliau ditolak mentah-mentah. Apa pesan dari malaikat penunggu gunung? Bahwa karena melihat kesedihan Rasulullah yang saat itu terlihat dari wajahnya yang sangat agung, in syi'ta ya Muhammad an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau wahai Muhammad, saya akan balikkan dua gunung tersebut untuk menutup daerahnya mereka. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Bukan mengatakan iya silahkan, balikkan saja supaya mereka tidak ada lagi di muka bumi ini. Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka supaya Allah nantinya mengeluarkan dari anak keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Itulah doa Rasulullah kepada orang-orang Taif. Didoakan yang baik-baik, bukan dibalas dengan yang jelek-jelek. Bahkan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, tullabi rahimakumullah. Maka selanjutnya di sini Syekh menyebutkan pada pelajaran selanjutnya ardul Islam 'ala al-qabail wal afrad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perorangan. Fi Dzulqa'dah min nafsi sanati 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Pada bulan Dzulqa'dah di tahun yang sama atau tahun ke-10 dari kenabian beliau pun kembali akhirnya ke kota Makkah. Liyasta'nifa ardal Islam 'ala al-qabaili wal afrad. Untuk kembali mendakwahkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Makkah, wal afrad, dan perorangan-perorangan.
Jadi beliau kembali mendakwahkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah dan perorangan-perorangan atau yang tidak berada di dalam kabilah-kabilah. Waliktirabil musim, dan memang saat itu sudah mendekati musim haji. Jadi banyak orang-orang datang ke kota Makkah untuk berhaji. Kana an-nasu ya'tuna ila Makkah li ada'i fariidatul hajj. Banyak dari orang-orang datang ke kota Makkah, orang-orang luar kota Makkah datang ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Karena masih banyak yang menganut agama Nabi Ibrahim, dan tentu agama Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Atau bahkan dari luar atau manusia atau orang-orang yang tidak memeluk agama Nabi Ibrahim yang datang ke kota Makkah hanya untuk berziarah ke Ka'bah. Fantahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-fursah. Maka Rasulullah mengambil kesempatan yang sangat baik ini. Fa'atahum qabilatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka kabilah per kabilah. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya'ridu alaihimul Islam wa yad'uhum ilaih. Beliau ambil kesempatan itu untuk berdakwah, untuk menawarkan mereka Islam. Orang-orang yang datang dari luar kota Makkah, begitu banyaknya kabilah-kabilah yang datang, didatangi Rasulullah satu persatu untuk berdakwah, untuk mendakwahkan Islam ini. Kama kana yad'uhum mundu sanatir rabi'ah minan nubuwah. Sebagaimana yang dilakukan oleh beliau ketika atau sejak tahun keempat dari kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sejak lama. Dari sejak tahun keempat dari kenabian beliau sudah melakukan dakwah itu. Dan di mana tahun keempat ini juga merupakan dakwah beliau secara terang-terangan. Wa qad bada yatlubu minhum min hadhihi as-sanati al-'ashirah an yu'wuhu wa yansuruhu wa yamna'uhu hatta yuballigha ma ba'athahu Allah bih. Bahkan pada tahun ini beliau mulai meminta kepada kabilah-kabilah tersebut yang menerima dakwah Rasulullah SAW tentunya untuk melindungi beliau dan menolong dakwah beliau ini. Hatta yuballigha ma ba'athahu Allah bih. Sehingga beliau bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kabilah-kabilah tersebut ketika masuk Islam, ketika menerima dakwah Islam ini, maka mereka diberikan kewajiban, diperintahkan untuk menjaga Rasulullah SAW, memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, memberikan perlindungan pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus siap melakukan itu semua karena mereka sudah masuk ke dalam agama Islam ini. Tentu kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga memiliki perintah yang sama, amanah yang sama dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah tersebut, yaitu dengan menjaga Islam ini, mendakwahkan Islam ini, menyebarkan agama Islam ini sampai dengan akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu mengajarkan syariat-syariat Islam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.